Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah komputer akuntansi perbankan, dan ini adalah pertemuan terakhir di semester ini untuk mata kuliah komputer akuntansi perbankan. Hari ini kita akan melanjutkan pengerjaan kasus kita. Sudah kita kerjakan dari awal di perusahaan PT 3 Cahaya Putra, dan kita sudah masuk di proses akhir periode. Setelah kita melakukan pencatatan yang sebelumnya kita sudah lakukan, itu pencatatan transaksi atas dasar dokumen bukti atau bukti kas masuk dan juga bukti kas keluar, faktur penjualan, dan juga bukti memorial. Sekarang kita akan mencatat ya beberapa catatan atas nilai pada akhir periode tahunan yang disesuaikan nilai yang sesuai pada kondisi akhir tahun 2009. Nah, bukti memorial tahun 2009 ini itu dicatat pada periode 13 atau periode adjustment yang sudah kita bahas di awal, bahwa ada 13 bulan yang sudah kita setting kemarin di periode 13. Ini adalah di bulan istilahnya di bulan 13 ya, itu adalah periode adjustment atau penyesuaian. Nah, cara kita buka lagi pekerjaan kita. Oke. Kemudian kita buka akun, terus ke record journal entry ya. Jadi agar jurnal nanti yang dimasukkan pada periode penyesuaian ini bisa masuk ke periode ke-13 tadi atau periode adjustment, nanti setiap transaksi pada periode 13 ini akan kita beri tanda bintang di depan tanggal. Jadi setiap penanggalan itu ada tanda bintang ya. Misalnya di sini tanggal 30 bulan 6 2021, maka kita kasih bintang di depannya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan mulai dari memo 1201, itu tentang mencatat beban perlengkapan. Jadi pemakaian perlengkapan selama tahun 2009 dari saldo akun office supplier yang kita bisa lihat dari sini, akun list ya. Kita lihat office supplier, office supplies. Ya, ini ada office supplies. Nominalnya di sini adalah 29.362.500. Jadi kita akan mencatat office supply sebesar nominal tersebut.
kita buka di akun listnya ya, di Office Supply 29. Kita jurnalnya adalah debit supply expense. Ini supply expense ya, sebesar nominalnya 29.362.500. Kemudian mengkredit supplies expense, office supplies. Kemudian kita record. Oke. Kemudian memo berikutnya itu adalah rekening koran bank. Jadi mencatat selisih rekonsiliasi bank dengan rekening koran. Ya. Jadi selisih itu nanti akan dibuatkan jurnal dengan menambahkan saldo bank untuk nilai pendapatan bunga atau interest revenue dan mengurangi saldo bank untuk beban administrasi. Kita buat lagi jurnalnya. Kita buat jurnalnya, record journal entry, kemudian memonya, tanggalnya sama ya, dan bank 31/2009. Itu yang pertama adalah kita kredit interest revenue. Interest revenue nilainya 900. Kemudian kita mengkredit cash in bank kemudian kita mendebit bank charge 270. Cash in bank. Nah, ini jurnalnya ya, dan kita record. Kemudian untuk memo berikutnya adalah beban piutang tertagih. Jadi di sini kita akan mencatat kerugian piutang yang diakui tahun 2009 sebesar 5% dari saldo piutang akhir tahun. Ya. Nah, ini dia. Ini kita lihat ini. Account receivable. Sebenarnya catatan saya yang di sini itu sudah berbeda dengan yang seharusnya. Jadi kita akan ada beberapa yang kemarin pencatatan yang
tidak sengaja terhapus, jadi nominalnya itu yang seharusnya beda. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya. Jadi kita ikuti saja sesuai dengan panduan. Jadi untuk memo 1203 ini itu tentang penyisihan piutang tak tertagih 2009. Ini akunnya adalah 6 nih, uncollectible account ya. Saya kasih contoh saja sebesar 5.808.594 rupiah ya. Itu berasal dari 5% dikali 16.171.880. Kalau di catatan saya itu 200 lebih ya. Nah, kita coba saja yang ini. Kemudian kita itu adalah nih, allowed for uncollectible account receivable ya, kredit. Oke, kita record. Kemudian untuk angsuran memo berikutnya, angsuran PPh pasal 25, kemudian mencatat pengakuan utang atas angsuran PPh pasal 25. Kita buat memonya. Catat utang PPh pasal 25. Akunnya itu adalah prepaid income tax sebesar 4.300.000 dan kreditnya adalah income tax payable. Oke, kemudian kita record. Kemudian berikutnya adalah beban sewa. Kita mencatat pemakaian sewa selama tahun 2009. Sewa yang dibayar pada awal tahun kemarin itu adalah 90 juta untuk masa sewa setahun. Jadi kita akan mencatatnya memo 05. Memonya mencatat beban sewa tahun 2009. Yang akunnya adalah rent expense ini nominalnya 90 juta. Kemudian kreditnya itu adalah prepaid rent. Oke, dan kita record. Memo berikutnya 106 ya. Itu adalah mencatat penyusutan aset tentunya aset tetap ya untuk tahun 2009. Judulnya itu penyusutan aktif tetap 2009. Yang pertama itu adalah kita akan mendebit depreciation expense untuk vehicle kendaraan.
15 juta. 875. Misalnya lawannya adalah akumulasi. Ini depresiasi lebih cycle. Kemudian kita bukuan pencatatan depresiasi untuk equipment. Depresiasi untuk equipment besar 204 juta 50. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian untuk akumulasi equipment. Oke. Kemudian kita akan mencatat memo berikutnya adalah memo 1207. Ini adalah gaji dan upah terutang. Jurnalnya itu adalah wage and salary untuk yang satu-satu untuk expense sebesar 7 juta. Ini untuk gaji sales. Kemudian wage and salaries-nya untuk bagian umum, general and admin 16.500. Kemudian pajak, income tax payable besar di kredit ya 375. Untuk pajak 21 ya. Pajak 21. Kemudian wage and salary payable akun berikutnya di kredit. Ini kan otomatis di kredit ya. Jurnalnya seperti itu. Kita record. Kemudian untuk memo 1208 ini adalah untuk utang listrik, air, dan telepon. Kita mencatat biaya listrik, air, telepon Desember 2009 yang belum dibayarkan. Oke, selanjutnya electricity ya, di expand 1 juta 450. Kemudian untuk jurnal kredit itu akun 21103 untuk electricity, telepon, dan water payable. Nah, ini adalah memonya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pajak penghasilan. Jadi menghitung pajak penghasilan untuk badan tahun 2009 dengan laba komersial tahun 2009 itu masih dalam koreksi fiskal, artinya masih dalam koreksi oleh pajak ya, karena pihak pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Jadi
diketahui sebenarnya contohnya ya, laba neto misalnya sebelum pajak nominalnya 124.182.711 rupiah ya. Kemudian ada koreksi fiskal, itu dengan setelah dikoreksi fiskal ternyata nilainya 30.443. Ada pengurangan ya, koreksi fiskal itu mengurangi yang seharusnya tidak dipajaki. Kemudian laba kena pajaknya itu sebesar 93.738.901. Setelah dibulatkan jadi total 93.738 juta. 93.738.000 maksudnya. Sedangkan untuk pajak tahun 2009 yaitu 25% dikali 50% dikali laba kena pajak tadi, nanti akan ketemu 13.123.320 rupiah. Nah, nominal ini akan kita catat di memo utang pajak sebagai taksiran pajak penghasilan badan. Kita akan catat memo 1209. Ini taksiran PPh pasal 29 tahun 2009 di PPh badannya. Akunnya itu adalah income tax expense. Sebesar tadi contohnya memang 13.123.320 rupiah. Kemudian kreditnya itu adalah income tax payable. Income tax payable nominal yang sama. Di tab saja dan di record. Kemudian kita akan setelah kita menyelesaikan semua proses pengisian transaksi dan juga penyesuaian, ada penyesuaian yang terakhir di memo itu tahun 2009 ini. Jadi selanjutnya kita akan melakukan penyajian laporan keuangan dan laporan pendukung. Jadi kita dapat melihat laporan-laporan tersebut itu dengan di menu report ya. Ini ada report sini, kemudian index to report. Atau bisa juga kita lewat sini report ya. Ini langsung mau yang report apa saya ada di sini, dan kita lewat sini saja, text to report. Kemudian kita ke customize. Nah, ini advanced filternya ya. Jadi advanced filternya itu kita display. Oke, kita coba misalnya ke balance sheet, standar balance sheet kita customize. Oke, kita customize balance sheet ke third period nih, 13 period. Ini tetap tanggalnya dikasih bintang ya di sini. Kemudian last year for year 2009. Kemudian di
finishing, kita pilih include dollar ini balance, kemudian kita klik display. Coba untuk income statement ini tidak bisa terbuka. Income statement, terus kita customize, terus kita advance filternya kita ke periodenya Januari 1/1/2009 ke 13 period. Oke, report 4. Oke. Dan finishing ini include. Coba kita display. Oh, nggak bisa. Jadi caranya seperti itu. Hanya kembali lagi ke aplikasi Mayap kita ini kan bukan yang original. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya ada beberapa fitur yang kita tidak bisa buka. Jadi ini di akhir periode ini, maka laporan ini yang tidak bisa terbuka. Tapi caranya seperti itu tadi. Nanti kalau misalnya bisa terbuka, itu akan kelihatan semuanya. Oh ini, oke, bisa. Oke, ini untuk income statement. Nah, ini income statement Januari, terus 13 period ya. Kita lihat situ ada gross profitnya berapa, income-nya dari atas ya, income-nya, total income berapa ini, 1.670.340.931,80 rupiah. Nah, jadi net profit ini profit ya. Kalau dia minus dalam tanda kurung berarti dia loss. Tapi ini positif angkanya berarti ada profit di sana sebesar 56.558.317,5 rupiah. Ya. Coba tadi kita ke balance sheet, kayaknya ada gangguan sedikit ke balance sheet. Kemudian kita customize, ini tadi kan, kemudian finishing, oke, kita display. Nah, bisa. Ini bisa. Ini balance sheet kita. Neraca kita ini ya, aset situ. Nah, ini yang keliru sebenarnya. Harusnya aset PT cash di sini malah minus. Harusnya bukan minus ya. Nah, yang benar yang ini, allow for uncollectible account receivable-nya itu memang minus, dia harus minus di sini, atau dalam sebenarnya ini tanda kurung ya, aslinya tanda kurung. Kalau yang ini harusnya positif. Ya, ada beberapa pencatatan yang saya bilang ada kekeliruan yang saya salah hapus yang sebelumnya itu. Nah, ngaruhnya di situ sepertinya. Akumulasi depresiasi juga itu benar tandanya di sini minus. Ya, ini juga untuk vehicle dan equipment. Kemudian total utangnya. Jadi net asset dan equity itu harus sama ya, harus balance. Ini net asetnya setelah aset ditambah
dikurangi hutang. Oh ini. Jadi net asetnya itu 1.876.891.538,33. Itu harus sama dengan total equity. Nah, ini dividennya ada 3 minus ini. Ini dalam kurung harusnya, kalau harusnya dalam kurung, tapi kalau di aplikasi ini dia tandanya minus. Ini current year earning ini adalah berasal dari laporan income statement atau laporan laba rugi. Jadi ini adalah total laba atau net profit yang didapat pada periode ini. Nih, harusnya nominalnya sama dengan income statement kita. Ya, harusnya sama. Coba 586 ya. Tadi sudah bisa terbuka, sekarang tidak bisa lagi. Tapi harusnya sama tadi. Itu untuk melihat, kita sudah melihat tadi neracanya, balance sheet sama income statement, laporan laba rugi. Sekarang kita akan melihat cash flow-nya. Cash flow itu dilihat di banking. Kemudian kita pilih statement of cash flow. Harus cash. Kemudian kita customize dulu. Ini kita pilih Januari ke 13 period 2009. Kemudian kita klik display. Bisa, oke. Nah, ini dia. Ini adalah laporan arus kas untuk tahun dari periode Januari 2009 sampai ke periode ke-13 ya. Ini adalah yang paling atas, ini adalah cash flow dari aktivitas operasi ya. Di sini harusnya sini positif ya, karena dari operasi kalau dapat untung ya, masa di sini rugi, tapi laporan income laporan laba ruginya itu menunjukkan untung. Ini ada yang keliru sebenarnya, tapi tidak apa-apa, ini yang penting sudah keluar laporan, bentuk laporannya ya. Kemudian ini adalah cash flow yang kedua adalah dari aktivitas investasi. Kemudian berikutnya adalah dari aktivitas financing. Ini dia. Jadi ada ringkasannya di bawah ini. Net increase, peningkatan atau penurunan periode ya, nominalnya. Kemudian cash pada awal periode dan cash pada akhir periode. Selisihnya ini. Oke, kita close itu untuk melihat cash flow. Kita sekarang kita akan melihat summary ke account, kemudian ke account list summary ya, ini account list summary. Kita customize,
kita pilih ke level 4, kemudian report filenya kita klik current balance, finishingnya kita include account number, kita klik. Oke, kita klik display juga. Oh, bisa. Nah, kalau tidak bisa tadi tidak keluar semua, coba kita ketik ini ya, red display. Nah, ini adalah account list summary-nya, ringkasannya, account list-nya ya. Jadi di sini dari akunnya dari aset ya, ini nominalnya, liability sini sudah utangnya, modalnya, equity, income-nya, pendapatannya, penjualan di sini berapa ya penjualannya, kemudian COGS-nya, cost of goods sold-nya, sini ada formasinya, expense, biayanya, pendapatan lain-lain, dan pengeluaran lain-lain. Nah, sini nominalnya. Oke, itu untuk melihat account list-nya ya. Kemudian kita ke laporan sales. Ke laporan sales itu kita bisa lihat di sales ini ya, sales, kemudian ke sales summary. Nih, sales summary untuk customer. Nih, sales summary untuk customer. Kita pilih customize, advance filternya dari Januari sampai ke 13 ya, periode 13. Sales statusnya ini all invoices ya, kemudian report file, kita klik semua, ini kita klik semua, kemudian kita klik display. Nah, ini dia. Nah, ini adalah ringkasan penjualan ya selama periode itu yang kita kerjakan. Ini CV Agung Sakti, ini ada laporannya, pajaknya berapa nominalnya, ada Ivan Seluler, hasil penjualan tunai, ini PT Meteor Abadi. Ini sales amount-nya, grand totalnya, nilai penjualan, ini kemudian pajaknya berapa, balance-nya yang sekarang itu berapa hasil ayam. Oke, kemudian kita ke purchase ya, kita ke purchase, kemudian ke supplier, purchase summary, kemudian kita customize ini. Oke, all bills, purchase statusnya all bills, kemudian reportnya ini klik semua sama kayak tadi, dan kita display, kita redisplay. Oh, tidak mau ya. Jadi begitu ya caranya. Kemudian kita lanjut ke laporan item ya. Laporan item itu kita pilih inventory, item list summary, kemudian customize nya ini all ya, habis all, kemudian kita report filenya semua. Finishing itu include zero quantity, sort by item number, kemudian kita klik display. Nah, ini dia, ini nama itemnya atau nama barangnya ya, ada informasi unit yang ada di
kita sekarang, units on hand, itu yang ada di gudang. Nominal ini totalnya, ini total barang kita ada di sini, itemnya. Nominalnya 95 juta ya, 567.662,92 rupiah. Oke, kemudian kita ke laporan item register. Laporan item register. Kita ke buka inventory tadi, kemudian ke item. Nih, item register detail. Cancel dulu. Kita customize. Advance dari tanggal 1 bulan 1 2009 sampai 31. Kemudian kita report filenya semua. Kemudian finishingnya item number ya. Kita display. Jadi kalau tidak kelihatan kita klik redisplay tadi. Nah ini dia. Ini bisa digeser ini. Nah, ini untuk produknya, detail terkait dengan pergerakan produknya ya. Ini saldo awalnya berapa, kemudian ada penjualan, kemudian ada pembelian, purchase, kemudian ada penjualan, kemudian ada pembelian lagi ya, sampai untuk produk yang A itu ada nominalnya 36 juta. Nih yang dilihat di current value yang terakhir ya, yang nilai sekarang yang saat ini di akhir periode itu ada sebesar barangnya 25, nominalnya segini 36 juta ini. Itu jadi begitu juga di barang B dan barang C ya. Barang B sisanya 13 unit sama dengan di C 9 unit nominalnya ini. Kemudian kita ke laporan customer ledger. Kita pilih customer, sales ini ya, customer ya. Kemudian customer ledger ini paling bawah, customize, ini kita kasih bintang di depannya. Kemudian reportnya ini sama semua. Kemudian kita finishing, kita display. Oke, ini dia untuk customer ledgernya. Nah ini nomor notanya, tanggalnya, kemudian memonya di sini ya. Ada ini debit dan kreditnya. Ini untuk transaksi dari customer kita. Report transaksi, laporan transaksi, history ya, lebih kata history dari selama periode ini ya, periode 1 Januari sampai 31 Desember di 13 periode ke-13. Oke. Kemudian kita akan melihat suppliers jurnal ya. Jurnal supplier itu kita buka di purchase, kemudian supplier di supplier ledger, customize, oke, report, oke, kita display. Nah ini dia untuk supplier ledgernya ya. Untuk jurnal terkait dengan aktivitas suppliernya, debit
kreditnya di sini. Kita bisa lihat. Kemudian laporan inventory, coba kita ke inventory, laporan rekonsiliasi tadi ya. Kita ke item, kemudian inventory value rekonsiliasi. Ini periodenya, ini reportnya average cost. Ini kita klik average cost. Kemudian finishing sort by account number. Oke, kita display. Nah, ini ada rekonsiliasi yang kita sudah buat sebelumnya ya. Oke. Kemudian ke jurnal, kita lihat all jurnal nih, semua jurnal yang sudah kita catat dari periode Januari sampai periode ke-13. Kita pilih akun, kemudian transaction jurnal, nih general jurnal. Kita customize advanced filter nya untuk nih Januari sampai 31. Source-nya all. Source jurnal, ini source jurnal kita ke all. Kemudian reportnya apa ini aja, ini allocation memo ditambah, kemudian job, oke. Ini kita display. Oke, nah ini semua jurnal yang sudah kita catat dari selama periode ini ya, dari tanggal 1. Ini semuanya ada memonya juga yang kita sudah catat. Nah, ini total transaksi kita ya. Kemudian kita akan melihat income statement. Nah ini multi period spreadsheet aja kita pilih, kemudian kita customize transaction date-nya itu November, dari November udah periode ke-13 level 4 ini, dan kita klik display. Nah ini adalah income statement yang dari November. Income, expense, ada income berapa per November, ini ada net profit ya, sedangkan di 13 itu secara keseluruhan ini 38. Oke. Kemudian balance sheet-nya account, kemudian balance sheet kita pilih yang multi period spreadsheet tadi, customize, kita pilih November 13 level 4. Oke, kemudian kita display. Nah ini untuk balance sheet-nya, neracanya tadi ya. Kemudian untuk last year analysis itu kita bisa bukanya di untuk melihat analisis akhir tahun, account balance sheet, kemudian ini last year analysis, kemudian customize nya 13 periode level 4, kemudian reportnya semua akan kita display.
Nah, ini balance sheet-nya periode. Berapa totalnya asetnya tahun ini, tahun lalu. Ini selisihnya ya, ini analisisnya. Selisihnya berapa? Berarti ada peningkatan sebesar 218,7% ya untuk asetnya, peningkatan asetnya. Kemudian kita ke general ledger, buku besar akun. Ini ada summary, customize-nya, tanggalnya 1 bulan 1. Oke, kita semua kemudian kita display. Bulan 12, 1 bulan 1 2009. Sudah benar. This report is not available. Oh ya, ya tidak bisa ya untuk dilihat. Oke, cara lihatnya seperti itu nanti untuk jurnalnya. Yang detail coba kita coba yang detailnya. Pending balance. Oke, kita display. Nggak bisa yang ini ya, untuk jurnalnya. Kemudian kita akan setelah jurnal ini, jurnal ledger detailnya tadi ya. Jadi untuk balance sheet itu akan ada sedikit perbedaan tampilan laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangan itu atau balance sheet versi MAYOP yang Australia ini dan juga di PSAK Indonesia. Untuk balance sheet di MAYOP sendiri modelnya itu vertikal ya. Terus pelaporannya itu tampilannya nah ini. Kalau di balance sheet menurut MAYOP itu dia vertikal ya. Jadi net aset itu aset dikurangi liability sama dengan equity. Jadi aset dikurangi kewajiban itu sama dengan modal. Modal sama dengan aset dikurangi kewajiban. Posisinya untuk kalau di Australia itu dengan yang pertama itu asetnya dulu, aset terus dikurangi liability baru sama dengan equity. Sedangkan di Indonesia itu adalah aset sama dengan liability kewajiban ditambah modal ya. Jadi aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Sedangkan di Australia itu adalah modal sama dengan aset dikurangi liability. Sebenarnya untuk mengubah itu, kalau di Indonesia kan laporannya kiri kanan ya. Ini kan dia menurut ke bawah, horizontal itu menyamping. Kalau di laporan
Australia dia turun begini bentuknya kan, turun pertama di asetnya dulu kan, habis itu asetnya liability, terus dikurangi nih 1.795.525.693,35 rupiah dikurangi liability-nya 229.564.950,2 rupiah. Oh mana ini, oh ini maksudnya 618.634.095,02 rupiah liability-nya kan. Jadi aset dikurangi liability, jadilah net aset. Net asetnya sebesar 1,191.891.598,33 rupiah. Sedangkan equity-nya akan sama. Jadi di sini yang saya maksud laporan di Australia, Mayop ini Australia itu bisa dari atas ke bawah. Jadi dari aset dikurangi kewajiban maka dapatlah modal. Sedangkan di Indonesia kan laporannya itu adalah aset dulu paling atas, aset terus sama dengan liability, nanti ditambah modal, kewajiban ditambah modal. Jadi di sini aset total berapa, terus di atas ini kewajiban, terus di bawahnya modal. Ini kan bentuk vertikal, Indonesia horizontal, jadi baku samping. Untuk asetnya sendiri di sisi kiri, di sisi kanan itu kewajiban dan modalnya. Kalau mau diubah itu kita send to Excel. Coba kita send to Excel. Bisa nggak dia? Ya harusnya bisa ya. Oh, lagi bekerja. Tadi saya send to Excel. Sebenarnya bisa di otak-atik di Excel. Nanti di Excel dalam bentuk, oh ini dalam bentuk Excel. Nah ini dalam bentuk Excel. Dalam bentuk Excel kalau kita mau ubah ke Indonesia, kita bisa ubah sendiri jadinya ya. Misalnya ini aset sampai other aset. Nah, ini total asetnya kan. Kemudian kita misalnya pindahkan nih. Kemudian kita bikin sendiri ya. Ini bisa. Coba kita buat
Nah, bisa kita ubah di sini ternyata. Lebar. Total asetnya di sini kan bisa. Nanti di sini total liability. Plus equity sebesar ini. Nah, ini dia. Nah, tampilan Indonesia itu seperti ini. Laporan balance sheet-nya. Ini bisa kita ubah tadi. Nanti dipercantik sendiri tadi. Caranya dikirim ke send to Excel. Nanti bisa begini. Terus ini udah bisa disimpan. Nah, oke. Gitu ya caranya. Oke, demikianlah dan berakhir sudah pekerjaan kita dari awal sampai akhir untuk kasus yang PT Tiga Cahaya Putra ini. Artinya ini adalah temuan yang atau kita sudah menyelesaikan semua pekerjaan kita di MyApp Accounting. Jadi semua dari mulai pencatatan tadi ya sampai melihat laporan-laporannya kita sudah kerjakan semua. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kembali lagi jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan kita bertanya di grup atau menghubungi saya secara pribadi. Jangan lupa dipraktekkan di rumah atau dipraktekkan di mana saja, atau tidak diingat bagaimana cara mengerjakannya di atau mengaplikasikan MyApp Accounting ini. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.